Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto akhirnya berhasil melukai tubuh Shibai dengan serangan Tomogoroshi no Haikotsu. Serangan itu menyebabkan tubuh Shibai perlahan berubah menjadi abu, mulai dari kakinya lalu merambat ke seluruh tubuhnya sampai ke kepala. Tubuhnya tampak melepuh dan jelas bahwa ia berada di ambang kematian. Melihat kondisi ini, Boruto segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan cepat, dia berusaha menarik paksa jiwa Shibai agar kematian musuhnya terjadi lebih cepat dan tak memberi celah untuk bangkit lagi. Boruto tampak mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik jiwa itu keluar. Sementara itu, Shibai yang dalam keadaan terdesak berusaha bertahan. Ia mencoba menahan jiwanya agar tidak tercerabut dari tubuh. Tapi kekuatan Boruto yang telah meningkat drastis sejak memakan buah cakra membuatnya tak tertahan. Dengan kekuatan barunya, Boruto akhirnya berhasil menarik jiwa Shibai keluar dan memisahkannya dari jasad yang hancur. Di tempat persembunyiannya, Kashin Koji yang mengamati semuanya melalui kata pengintainya segera memberi instruksi pada Boruto. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kerja bagus, Boruto. Tinggal satu langkah lagi, dan Shibai akan benar-benar mati. Kau harus menyegel jiwanya sekarang juga. Gunakan teknik yang pernah kuajarkan padamu, Shikif Jin. Itu satu-satunya cara yang tepat dalam situasi ini. Tapi, apakah kau masih ingat cara menggunakannya? Jangan bilang kau sudah lupa." Mendengar suara dari Kashin Koji, Boruto langsung menjawab sambil tetap fokus pada jiwa Shibai, "Mana mungkin aku lupa teknik itu. Semua hal yang pernah kau ajarkan dulu sudah aku pelajari dan kuasai. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Setelah mengatakan itu, Boruto mulai mengaktifkan teknik Shikif Jin. Segel itu kemudian memunculkan sosok malaikat kematian, siap untuk menarik masuk jiwa Shibai ke dalamnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat jiwa Shibai hampir masuk ke dalam Shikif Jin, tiba-tiba jiwa itu memberontak. Ia melakukan perlawanan hebat, sehingga malaikat kematian tidak bisa menyerapnya. Serangan balik dari jiwa Shibai begitu kuat, bahkan Boruto ikut terpental. Segel Shikif Jin pun menghilang, gagal menyelesaikan penyegelan. Setelah lepas dari ancaman penyegelan, jiwa Shibai mulai melayang. Ia menjauh dari tubuh lamanya yang telah menjadi abu, lalu perlahan membentuk kembali bagian-bagian tubuhnya satu persatu. Boruto dan Kashin Koji melihat kejadian ini dengan penuh keterkejutan. Boruto hanya bisa bergumam pelan, "Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu?" Begitu jasad barunya selesai terbentuk, Shibai langsung menatap Boruto dan menjawab, "Kau memang kuat, bocah. Tapi ingat, aku adalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Kalau kau mengira aku bisa mati semudah itu, maka kau salah besar." Boruto yang belum mengerti sepenuhnya kemudian bertanya, "Bagaimana caramu memunculkan jasad baru? Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan barusan?" Shibai menjelaskan dengan tenang, "Setiap Otsutsuki punya kemampuan untuk menggerakkan jiwanya saat terpisah dari jasad. Contohnya adalah Momoshiki. Dulu saat dia mati karena kalian, jiwanya terpisah dari tubuhnya dan ia memindahkan jiwanya ke tubuhmu lewat karma. Tapi, Momoshiki tidak punya kemampuan untuk menciptakan jasad baru. Sedangkan aku berbeda. Aku punya kekuatan khusus yang membuatku bisa hidup kembali bahkan jika jiwaku sudah terpisah dari tubuhku. Aku bisa membentuk jasad baru yang persis seperti sebelumnya. Kekuatan ini bernama Vinikara." Ia melanjutkan dengan nada serius, "Selama ribuan tahun, aku telah mati beberapa kali. Dan setiap kali itu terjadi, aku bangkit lagi dengan cara yang sama. Tidak banyak Otsutsuki yang mampu melakukan ini. Bahkan ayah Momoshiki pun tidak bisa. Kebanyakan Otsutsuki hanya bisa menanamkan karma ke tubuh orang lain karena mereka tidak memiliki kemampuan khusus seperti milikku." Boruto mendengarkan penjelasan itu dalam diam, dan dalam hatinya ia mulai menyadari, dia sungguh kuat. Aku bisa merasakan perbedaannya. Ayah Momoshiki saja bisa mati oleh Tomogoroshi no Haikotsu. Tapi Shibai, dia tidak bisa dikalahkan semudah itu. Aku harus mencari cara lain. Sementara itu, Shibai pun berbicara dalam hatinya, "Jujur saja, aku terkejut dengan apa yang dilakukan bocah itu. Kalau dia bisa mengulang hal yang sama beberapa kali, aku bisa benar-benar mati. Aku masih bisa menciptakan jasad baru, tapi hanya 4 kali lagi. Jika dia melakukannya lebih dari itu, aku tidak akan bisa bangkit lagi." Rupanya, Shibai memiliki kelemahan yang ia sembunyikan. Ia tidak bisa menciptakan jasad baru tanpa batas.
Tiba-tiba, Shibai mengecilkan tubuhnya dan mengikat Himawari dengan rantai hitam misterius. Himawari mulai berteriak, karena rantai itu menarik keluar Kurama dari dalam tubuhnya secara paksa. Tapi Kaguya, yang ikut menyaksikan dari kejauhan, segera memberikan akses kekuatan pada Himawari. Kekuatan itu membuat Himawari menciptakan teknik baru bernama Amenubaru Boshiko. Dalam sekejap, Himawari melepaskan pusaran cakra ke arah Shibai, dan rantai yang mengikat tubuhnya pun terputus. Setelah bebas, Himawari langsung mengaktifkan Tenseigan milik Hamura Otsutsuki dan menyerang Shibai bertubi-tubi dengan berbagai jurus, termasuk GBI dan teknik-teknik lainnya. Namun Shibai tetap tenang, lalu mengaktifkan kekuatan Takami Musubi no Kami, yang bisa menyerap seluruh serangan Himawari. Setelah menyerapnya, Shibai membalikan kekuatan Himawari dan melepaskannya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Boruto dengan cepat maju dan menghadang serangan itu menggunakan teknik Doton, Dorueki, menciptakan benteng besar dari tanah. Tapi Shibai dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu tendangan. Melihat hal itu, Boruto menempelkan tangannya ke tanah dan berkata pelan, "Inukai Takeru no Mikoto." Seketika, muncul naga besar dari tanah. Naga-naga itu bersiap untuk menembakkan ledakan besar seperti biji dama ke arah Shibai. Shibai melihat teknik itu dan berkata, Ini adalah kekuatan Momoshiki. Jadi kau sudah bisa menguasainya juga, ya? Kau memang licik." Naga-naga tersebut menembakkan serangan besar ke arah Shibai. Tapi dengan tenang, Shibai berkata, "Ame no Gyoku." Tiba-tiba, portal dimensi raksasa muncul di depannya. Seluruh serangan naga itu masuk ke dalam portal, lalu portal ditutup. Beberapa saat kemudian, Shibai membuka kembali portal di tempat lain, tepat di lokasi Naruto, Sasuke, Madara, dan lainnya yang sedang bertarung melawan tangan kanan Shibai. Naruto yang ada di sana tiba-tiba melihat portal muncul di sampingnya. Madara sempat mengira itu ulah Boruto, namun ternyata serangan besar keluar dari portal itu dan menghantam mereka semua. Boruto yang berada cukup jauh langsung mendengar suara ledakan besar dari arah barat. Ia menoleh dan berkata pelan, "Itu suara apa?" Shibai lalu menjawab sambil tersenyum tipis, "Aku telah menyerap seranganmu tadi menggunakan portal dimensi. Dan sekarang, aku sudah mengarahkannya tepat ke tempat Naruto dan yang lainnya." Setelah mendengar ucapan lawannya, Boruto langsung membalas, "Bagaimana mungkin kamu tahu di mana posisi ayahku sekarang? Apa kamu hanya menebak?" Lawannya menjawab dengan tenang, "Jangan salah. Aku memiliki 2 Byakugan yang bisa melihat ke segala arah, bahkan aku bisa melihat ke depan sejauh puluhan kilometer. Saat ini, mereka sedang terluka karena seranganmu. Tapi serangan itu sudah aku serap melalui portal dimensi." Mendengar penjelasan itu, Boruto tampak terkejut dan langsung bertindak cepat. Ia segera menggendong Himawari dan membawanya menjauh dari tempat itu. Dengan menggunakan kekuatannya, Boruto terbang tinggi, tetapi sosok musuh bernama Shiai terus mengejar dari belakang. Saat Boruto masih menggendong Himawari di udara, matanya menangkap pemandangan yang membuat hatinya terasa berat. Ia melihat Naruto dan Sasuke terkapar tak berdaya di tanah. Melihat itu, Boruto segera turun ke bawah, masih membawa Himawari. Di saat yang sama, Otsutsuki yang merupakan tangan kanan Shibai bersiap menyerang Naruto dengan kekuatan Rinnegan-nya. Namun, Boruto datang tepat waktu dan berhasil menendang leher musuh itu hingga terpental. Setelah itu, ia segera menghampiri Naruto dan bertanya dengan cemas, "Ayah, apa kau baik-baik saja?" Naruto yang masih tampak bingung menjawab, "Ayah tidak tahu, tiba-tiba saja muncul portal dimensi yang melepaskan serangan besar dan menghantamku." Boruto menunduk sedikit dan berkata dengan pelan, "Maafkan aku. Sebenarnya itu adalah seranganku yang aku arahkan pada Shibai, tapi dia malah menyerapnya dan mengarahkannya ke tempat ini. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia akan menggunakannya seperti itu." Sasuke yang sudah berdiri dengan tubuh masih terluka ikut mendekat dan bertanya, "Boruto, kau dari mana saja selama ini?" Boruto menjawab, "Aku sudah memakan buah cakra." Mendengar itu, Itachi ikut bersuara, "Buah cakra? Apa kau tidak mengalami apa-apa setelah memakannya?" Boruto menjawab singkat, "Tidak, aku akan baik-baik saja." Tiba-tiba, Boruto menatap ke langit. Ia melihat 2 segel Chibaku Tensei yang aktif. "Siapa yang disegel di sana? Apakah itu para shinobi?" tanyanya. Hagoromo menjawab, "Mereka adalah 2 Otsutsuki yang sempat menyerang kita sebelumnya. Satu terobsesi dengan Ino, dan satunya lagi memiliki 2 Senrigan. Mereka belum mati, hanya saja sudah aku segel dengan Rikudo Chibaku Tensei."
Boruto menyimpulkan, kalau begitu, tinggal 2 Otsutsuki lagi yang tersisa, yaitu Shiai dan tangan kanannya. Naruto mengangguk dan menambahkan, ya, mereka berdua sangat kuat dan menyusahkan. Tapi bagaimanapun caranya, kita harus bisa mengalahkan mereka. Di sisi lain, Otsutsuki yang menjadi tangan kanan Shibai sedang berbicara dengan Shibai. Ia berkata, Dewa Shibai, 2 rekan kita telah disegel dalam Chibaku Tensei. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Shibai menjawab dengan santai, tenang saja. Mereka akan baik-baik saja. Untuk sekarang, aku butuh bantuanmu. Kau adalah Otsutsuki terkuat di sisiku. Otsutsuki itu bertanya, lalu, apa strategimu? Shibai menjelaskan, strategi kita masih sama. Kita harus membuat 9 biju keluar. Jika mereka sudah kita kumpulkan dalam Gedomazo, kita bisa menumbuhkan pohon Shinju dan mendapatkan buah cakra. Ia melanjutkan, sekarang kita serang mereka. Kau fokus ke Naruto dan ambil 9 biju, sementara Sasuke dan Boruto serahkan padaku. Mereka pun mulai melancarkan serangan. Minato berteriak memperingatkan, semua, cepat menghindar. Shibai akan menyerang. Dari atas, Shibai menciptakan serangan Raiton yang menyatu dengan badai Futon. Namun Sasuke berhasil menyerap semuanya dengan Rinnegan barunya, lalu memuntahkannya kembali ke arah Shibai. Serangan itu membuat Shibai dan tangan kanannya terdorong mundur. Madara kemudian menciptakan banyak Shinjukai Kotan yang menjalar dan melilit keduanya. Saat mereka terperangkap, Itachi menggunakan Amaterasu untuk membakar mereka. Api hitam mulai melalap tubuh Shibai dan bawahannya. Namun tiba-tiba, banyak batang besi hitam muncul dari bawah tanah dan mengarah ke Boruto dan Himawari. Jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah. Shibai memutar cakra di tubuhnya, melepaskan diri dari lilitan, begitu juga bawahannya. Shibai kemudian kembali menciptakan batang besi hitam yang mengarah ke Boruto dan Himawari. Naruto, Sasuke, dan Madara berusaha menolong, tapi tangan kanan Shibai menghadang mereka. Boruto mengaktifkan Jogannya dan berusaha menghancurkan batang-batang itu, tapi jumlahnya terlalu banyak dan terus bertambah. Saat batang besi itu hampir menyentuh mereka, tiba-tiba seseorang muncul dan mendorong Himawari sambil memanggil burung giga miliknya. Orang itu pun tertancap banyak besi hitam dan tubuhnya terluka parah. Dengan suara lemah, ia berkata, untung saja aku tidak terlambat. Sepertinya aku akan mati. Tolong sampaikan pada Ino agar tetap hidup. Semua yang ada di sana terdiam melihat pengorbanan itu. Shibai malah tertawa dan berkata dengan sinis, luar biasa. Mengorbankan diri demi orang lain. Betapa menjijikannya. Tapi terus terang, aku terhibur melihatnya. Saat Shibai bersiap menyerang lagi, tiba-tiba seekor katak raksasa muncul dan membawa orang yang terluka itu pergi. Naruto dalam hati berkata, kata ini, Kashin Koji. Ternyata Kashin Koji menggunakan Kuchiyose pembalik untuk menyelamatkan Sai. Kata itu membawa Sai ke tempat persembunyian bersama Ino dan Eida. Sai yang terluka berat tergeletak lemas. Ino berkata dengan cemas, Orochimaru, bisakah kau menyembuhkannya? Orochimaru menjawab, serahkan padaku, aku akan mencoba. Setelah itu, Kashin Koji menyampaikan kabar pada Naruto lewat kataknya, Sai sudah aman. Dia sedang aku serahkan ke Orochimaru. Naruto menjawab, bagus. Tapi, apa kau punya informasi baru? Kashin Koji menjawab, tentu. Ini masalah besar. Aku melihat masa depan dan dalam waktu dekat Shibai akan berhasil mengeluarkan 9 biju. Naruto bertanya, apa kekuatan yang dia pakai? Koji menjawab, aku tidak tahu. Saat aku melihatnya, kekuatannya terasa sangat aneh. Tapi intinya, aku sarankan kau jangan terlalu jauh dari Sasuke dan Boruto. Mendengar itu, Naruto langsung terbang mendekat ke arah mereka. Shibai yang masih di udara melihat ke arah Sai tadi dan berkata, kata itu, aku yakin itu milik Koji. Shibai lalu menghilang, lalu memunculkan diri di tempat yang sama dengan Naruto. Tiba-tiba, tubuh Naruto terpental dan jatuh ke tanah. Sebuah fuinjutsu kuat mengurungnya. Shibai masuk ke dalam kekai itu. Sekarang, hanya mereka berdua yang ada di dalam. Sasuke yang ada di luar berusaha menukar tempat menggunakan Amenote Jikara, tapi kekainya terlalu kuat dan tak bisa ditembus. Naruto memandang sekeliling, lalu bicara pada Koji lewat katak, apakah ini yang kau lihat dalam penglihatan masa depanmu? Koji menjawab, ya.
Bersiaplah. Shibai akan mencoba menarik semua biju dari tubuhmu. Kekai ini terlalu kuat, tak bisa dihancurkan bahkan oleh puluhan biju sekalipun. Aku akan bicara pada Boruto agar bersiap juga. Naruto pun menatap Shibai dengan serius sambil mengaktifkan mode Rikudo-nya. Shibai menarik tubuh Naruto dengan kekuatan gravitasi, membuat tubuh Naruto bergerak mendekat ke arahnya. Dari dalam perut Naruto, tiba-tiba muncul tangan besar milik Kurama yang langsung menghantam tubuh Shibai Otsutsuki. Serangan itu cukup kuat hingga membuat Shibai terdorong, tapi dia segera menahannya menggunakan Gudodama. Naruto yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu langsung meluncurkan banyak Cho Biju Rasengan ke arah Shibai. Serangan itu berasal dari berbagai jenis cakra biju yang ada di dalam tubuhnya, dan mengenai tubuh Shibai secara beruntun. Sementara itu, di luar Kekai, Boruto dan Sasuke masih terus mencoba menghancurkan penghalang tersebut agar bisa membantu Naruto dari luar. Melihat serangan dari luar yang semakin intens, Shibai mulai serius. Ia mengaktifkan kedua jigan miliknya, lalu memperkecil ukuran Kekai untuk membatasi ruang gerak Naruto. Dengan posisi yang semakin sempit, Naruto tak bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Shibai berjalan mendekat dan berkata dengan nada tenang namun dingin, "Kau tidak akan bisa berlarian kemana-mana lagi, Uzumaki Naruto." Naruto pun mulai mundur perlahan, mencoba mencari celah untuk menyerang balik. Tapi langkahnya berhenti saat punggungnya menyentuh Kekai. Begitu tubuh Naruto menyentuh penghalang itu, cakra miliknya langsung terserap dengan cepat. Shibai memperhatikan dengan tenang lalu berkata, "Kau tidak akan bisa keluar dari sini." Bahkan jika terjadi ledakan besar dari luar pun, Kekai ini tetap tidak akan hancur. Tak lama kemudian, Shibai mengeluarkan rantai besar dari dalam tubuhnya dan menarik paksa cakra para biju dari dalam tubuh Naruto. Kurama yang melihat situasi itu mulai angkat bicara. Ini mulai merepotkan. Boruto belum juga bisa menghancurkan segel ini. Kalau semua biju berhasil dia ambil, kau bisa mati, Naruto, ucapnya khawatir. Sementara itu, Son Goku juga bersuara. Kenapa harus rantai seperti ini lagi? Aku benar-benar tidak suka. Shukaku pun ikut bertanya, Naruto, apa kau punya rencana sekarang? Jangan hanya diam saja. Naruto mencoba melawan. Ia mulai mengguncangkan cakra Kurama dari dalam, menyelimutinya ke tubuh Shibai. Namun Shibai hanya tersenyum kecil lalu berkata, tindakanmu itu malah menguntungkanku. Menyelimuti tubuhku dengan cakra Kurama hanya akan membuatku menyerap lebih banyak kekuatan. Menyadari hal itu, Naruto langsung mengaktifkan Baryon Mode. Dalam mode ini, pusaran cakra Kurama kembali membungkus tubuhnya. Dengan kekuatan penuh, Naruto memegang kedua tangan Shibai dan memukulnya dari jarak sangat dekat. Tujuannya jelas, untuk mempersingkat umur Shibai yang hampir abadi itu. Serangan itu cukup terasa bagi Shibai. Ia tampak tertekan dan akhirnya menarik paksa mata tabi dan Kokuo dari tubuh Naruto. Kedua biju itu langsung diserap masuk ke dalam tubuh Shibai. Sekarang, hanya tersisa 7 biju di dalam tubuh Naruto. Boruto dan Sasuke tidak menyerah. Mereka terus melancarkan berbagai macam serangan ke arah Kekai agar bisa menghancurkannya. Merasa sudah cukup, Shibai akhirnya membuka Kekai dan terbang menjauh dari Naruto. Saat menjauh, ia berkata, kekuatan itu terlalu berbahaya. Kalau aku terus menarik paksa para biju, bisa-bisa umurku habis. Melihat Shibai terbang, Naruto langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh dalam Baryon Mode. Pertarungan terus berlanjut hingga mereka sampai ke tempat di mana patung Gedomazo dan Jubi berada. Tanpa ragu, Shibai langsung memasukkan mata tabi dan Kokuo ke dalam Gedomazo. Seketika, 2 mata Gedomazo terbuka. Masih tersisa 7 mata lagi yang tertutup, menandakan 7 biju lainnya belum berhasil ia dapatkan. Sementara itu, Sakura yang sedang menyembuhkan para shinobi aliansi dengan bantuan Katsuyu, melihat kedatangan Shibai. Ia berkata, dia kembali dan kali ini membawa 2 biju. Chojuro yang sudah pulih berdiri dan menatap Shibai dengan wajah serius. Suigetsu ikut berkomentar, jadi dia benar-benar mengincar buah cakra dari planet ini. Tak lama kemudian, Boruto, Sasuke, Naruto, Hagoromo dan yang lainnya ikut tiba di tempat itu. Naruto tidak berkata sepatah kata pun. Ia langsung menyerang Shibai dengan pukulan dari Baryon Mode. Shibai terus menghindar karena ia sangat sadar bahwa setiap serangan Naruto bisa mengurangi sisa umurnya. Boruto yang menyadari hal itu, segera melemparkan kunai Hiraishin ke arah Shibai, lalu berpindah tempat ke sisi Shibai dalam sekejap. Tanpa ragu, Boruto langsung mengikat tubuh Shibai dengan rantai berwarna merah. Setelah tubuh Shibai terikat,
Naruto kembali melancarkan serangan pukulan bertubi-tubi. Shibai berusaha melepaskan diri, namun Boruto sudah memasang segel khusus agar rantai itu tetap melekat. Naruto terus menghantam tubuh Shibai. Sisa hidupnya kini benar-benar menipis. Shibai yang awalnya nyaris abadi, sekarang mulai terlihat lemah. Di saat itu, Boruto mengaktifkan kekuatan baru dari buah cakra yang sebelumnya telah ia makan. Kemampuannya bisa menghentikan regenerasi dan merusak sel tubuh musuh. Karena sel tubuh Shibai sangat sulit dihancurkan, kemampuan ini sangat berguna untuk melemahkannya lebih dalam. Serangan dari ayah dan anak itu semakin beragam dan saling mendukung. Kurama dalam tubuh Naruto berkata, "Teruskan seranganmu, Naruto. Habisi dia sekarang. Aku sudah muak melihat makhluk menjijikan itu, apalagi setelah dia mengambil mata Tabi dan Kokuo." Shukaku dan Sangoku juga ikut membantu dengan mengalirkan cakra besar ke tubuh Naruto. Hal ini membuat Baryon Mode Naruto mengalami peningkatan. Semakin banyak biju memberikan cakra, maka semakin kuat Baryon Mode yang aktif. Di sisi lain, Boruto menggunakan serangan gravitasi untuk menghimpit tubuh Shibai dari segala arah. Setelah tubuh Shibai benar-benar terjepit, Naruto memusatkan seluruh cakra Baryon Mode ke tangannya dan menghentakkannya tepat ke tubuh Shibai. Serangan ini bersatu dengan gravitasi dari Boruto dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Shibai. Sisa hidup Shibai kini benar-benar nyaris habis. Namun tiba-tiba, tangan kanan Shibai muncul dan mengaktifkan Rinnegan unik miliknya. Begitu mata itu aktif, muncul bola merah besar yang mirip dengan Mugen Tsukuyomi. Tak hanya itu, Gedomazo pun menyatu dengan Jubi dan tumbuhlah pohon Shinju yang sangat besar. Otsutsuki tangan kanan Shibai ikut masuk ke dalam kekuatan pohon itu. Sementara Shibai sendiri berhasil terbang ke atas dan mendarat di puncak pohon Shinju. Di sana, ia berkata dengan suara pelan namun menegaskan maksudnya, "Ratusan Otsutsuki telah kujadikan makanan untuk Jubi. Meski baru 2 biju yang berhasil kuserap, ini sudah cukup untuk menumbuhkan pohon Shinju." Cahaya dari bulan merah memancar ke arah bunga pohon Shinju, hingga terjadi resonansi dan perlahan buah cakra mulai tumbuh. Saat ini buah itu masih kecil, sebesar biji. Sasuke yang melihat bahaya dari pohon Shinju itu segera mengaktifkan Susanoo sempurna dan menyerang ke arah pohon. Namun serangannya tidak membuahkan hasil, pohon Shinju terus tumbuh kembali. Ini bahaya besar. Kalau buah cakra itu tumbuh, kita semua bisa mati, ucap Sasuke serius. Hagoromo juga ikut bertindak. Ia mengaktifkan Susanoo miliknya yang ukurannya jauh lebih besar dari Jubi. Dengan tangan Susanoo, Hagoromo mencengkeram tubuh Shibai. Namun Shibai berkata, "Percuma, Rikudo Sennin. Pohon ini sudah tumbuh. Tidak ada yang bisa menghancurkannya lagi." Mendengar itu, Hagoromo mengeluarkan sinar laser dari Susanoo-nya dan menembakkan ke arah Shibai. Untuk menghindarinya, Shibai mengecilkan tubuhnya dan mulai memunculkan banyak sumaka, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ia berkata dengan lantang, "Akan kuperbanyak sumaka ini. Kalian semua tidak akan bisa mendekat ke pohon Shinju milikku."